Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penolaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, haleluya. Senang bersama dengan saudara kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan seluruh kebenaran kita untuk terus memuji, bersyukur bagi segala perbuatan yang ajaib yang kita boleh terima sampai hari ini. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberikan kepada kita kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pemenang dalam segala perkara.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus bersyukur bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang luar biasa yang telah memberikan kepada kita segala yang terbaik. Anugerahnya, kemurahan yang luar biasa, bahkan Roh-Nya yang kudus diberikan kepada kita untuk memimpin hidup kita, untuk menuntun hidup kita agar kita serupa, segambar
seperti Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus datang lawat setiap kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir di setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
ada di rumah Tuhan, sedang online pada kesempatan hari ini Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada
setiap kami ya Bapa. Dengan roh-Mu yang luar biasa. Kami rindu Kau kuatkan dan teguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan, membangun setiap kehidupan kerohanian kami Tuhan. Walaupun saat-saat ini banyak tekanan, banyak problem Tuhan. Tapi kami percaya melalui firman-Mu yang kudus Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Secara khusus urapi Tuhan. Dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini? Saya percaya kita penuh dengan sukacita Allah. Kita dalam keadaan baik dan sempurna. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa, yang menjaga kita, yang memelihara kita sampai hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Memasuki musim yang baru, tahun yang baru, pengharapan yang baru di tahun 2021, saya percaya kita penuh dengan exciting. Amin. Mari, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami rindu membuka hati untuk firman-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan jamahan tangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati Tuhan kota kami, memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, mari bekerja di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah kami Tuhan melalui firman-Mu yang kudus. Tegur kami, kuatkan kami melalui firman-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun yang baru ini, musim yang baru ini, di tahun 2021. Kita boleh mendengar sesuatu yang buruk, tetapi Allah kita Allah yang baik. Amin. Kita mendengar bahwa pemerintah kita sudah membeli vaksin COVID-19. Artinya apa? Pengharapan itu sudah mulai terbuka. Pengharapan itu sudah mulai kelihatan. COVID-19 tidak akan lama lagi akan berlalu atas Indonesia, atas bangsa ini, bahkan atas dunia. Tetapi perhatikan, tolong diperhatikan. Kita tetap, walaupun pemerintah telah memberi vaksin, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, amin. Jaga jarak, pakai masker, ya. Apalagi, pokoknya semua protokol kesehatan yang diberikan pemerintah, yang dianjurkan pemerintah harus kita lakukan. Supaya kita tetap sehat. Walaupun vaksin itu sudah ada, tapi saya percaya kita harus tetap berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ini perikop, judul perikopnya adalah Zakheus. Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia orang yang rindu bertemu dengan Yesus. Mari, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 10 buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak,
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus turun, ayat 6, lalu Zakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Lalu semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat 8. Ketika Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini katanya, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, haleluya. Kalau kita lihat ayat 7 di sini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Zakeus dibenci oleh bangsa Yahudi pada saat itu? Padahal Zakeus itu pun adalah orang Yahudi. Menurut cerita yang ada, bahwa pada zaman itu bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, Zakeus sebagai kepala pemungut cukai itu bekerja untuk orang Romawi, dan dia berhasil dan menjadi kaya, bahkan kaya raya. Nah, Zakeus ini orangnya adalah orang yang tidak baik, tidak mempunyai moral, tidak mempunyai akhlak yang baik. Dia adalah orang yang cinta uang. Dia adalah orang yang pelit. Dia adalah orang yang serakah. Dia orang yang galak. Dia pemeras. Dia tidak berperi kemanusiaan. Itulah yang dibenci oleh orang Yahudi, sosok seorang yang namanya Zakeus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat arti dari nama Zakeus, ini sebetulnya luar biasa. Yang saya catat di sini adalah Zakeus itu arti namanya yang pertama adalah tulus. Wow, tulus. Zakeus itu artinya tulus. Yang kedua, bersih. Yang ketiga adalah suci. Wow, luar biasa. Tapi saudara kasih Tuhan, dari namanya saja sudah luar biasa. Tetapi kelakuannya tidak luar biasa. Bertolak belakang antara nama dan kelakuan. Itulah sebabnya kenapa Zakeus dibenci oleh orang Yahudi. Kelakuannya dengan namanya itu tidak sama. Beda. Beda dengan seorang yang kaya raya, masih muda sudah kaya raya. Ya, ada di dalam Lukas 18. Kalau Zakeus di Lukas 19, dia di Lukas 18. Kita balik satu halaman. Di Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Di sini saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 18. Ada seorang pemimpin berkata kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Ayat 19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu
dan ibumu. Yang dahsyat di sini ayat 21. Orang itu, kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow. Sekali lagi, wow. Kenapa? Dari masa muda dia sudah menuruti firman Allah, sudah melakukan firman Allah. Beda dengan Sakeus. Dari masa mudanya mungkin Sakeus sudah berandal, sudah tidak bisa diatur, tidak melakukan firman Allah, tidak mempunyai akhlak yang baik, moral yang baik, tidak. Beda dengan anak muda ini yang kaya, dari sejak kecilnya sudah melakukan firman Allah. Luar biasa dahsyat. Tetapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Mendengar hal itu, ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Beda dengan Sakeus. Sakeus ketika Yesus datang, ketika dijamah oleh kasih Yesus, dia langsung berkata demikian. Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Tidak perlu disuruh. Kalau orang muda ini harus disuruh oleh Tuhan. Jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, dan ikutlah aku. Apa respon orang muda ini? Ayat berikutnya. Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita tarik hikmat, pengertian dari dua tokoh di Alkitab ini. Yang satu dari sejak muda sudah melakukan firman Tuhan, diberkati Allah begitu luar biasa, sangat kaya. Yang satu orang tidak bermoral, tidak mempunyai akhlak yang baik. Dia sebagai kepala pemungut cukai, yang orang bilang hartanya tidak halal, tetapi dia juga kaya. Tapi kita lihat dari kedua orang ini, respon masing-masing berbeda. Respon masing-masing berbeda. Ketika Yesus menjamah dengan kasihnya, Sakeus langsung bertobat 180 derajat. Dia tidak peduli akan hartanya, dia tidak peduli akan kedudukannya, dia tidak peduli akan semua kenyamanan yang dia terima dari kekayaannya. Beda seorang yang muda yang kaya, yang dari muda sudah mempunyai akhlak yang baik, sudah menuruti segala firman Tuhan. Ketika Yesus datang dan menyuruh menjual semua hartanya, dia tidak rela. Dia lebih berat ke hartanya, dia lebih berat kedudukannya, dia lebih berat kenyamanan dari semua hartanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua tokoh ini, firman Tuhan ini, bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Sudah berapa lama kita ke gereja? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memasuki tahun 2021 ini, kita mencoba introspeksi kembali. Apakah masih ada Sakeus-Sakeus lama kita di dalam kehidupan kita? Apakah masih ada Sakeus-Sakeus lama yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Orang yang Dirubah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita sekali lagi? Kita mau ikut seperti Sakeus
dari yang bobrok, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya moral ketika Yesus jamah, kita bertobat. Atau yang orang kaya dari sejak muda sudah mengikuti Yesus, sejak muda sudah melakukan firman Tuhan, tetapi ternyata kehidupannya munafik. Ternyata ketika datang pencobaan, datang halangan, datang kesusahan, dia menyangkal Yesus. Dia lebih berat ke hartanya. Beda dengan Sakius. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memasuki tahun 2021 ini, kita mendapatkan tema yang sangat luar biasa, yaitu integritas, nilai seorang Kristen. Integritas seorang Kristen itu bagaimana? Apakah kita selama ini, tahun 2020 yang lalu, apa kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Terutama dari kehidupan kita. Terutama dari seluruh aspek hidup kita. Dari keluarga kita. Apakah sudah memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain? Atau malah kita menjadi perguncingan orang lain? Tetangga kita berguncing karena kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mempunyai integritas yang tinggi, kita mau melakukan firman Allah. Sebab itu, melalui dua cerita ini, antara Sakius dan anak muda yang kaya ini, kita mulai introspeksi diri kembali. Memasuki tahun 2021 ini, dengan integritas yang tinggi, kita mulai lebih lagi mengasihi Yesus. Kita lebih lagi menyingkirkan segala dosa, menyingkirkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Saya nggak tahu apa yang Tuhan tidak suka atas hidupmu. Tapi saya percaya saudara dan Tuhan tahu. Apakah saudara masih suka berbohong? Apakah saudara masih cinta uang? Apakah saudara masih pemarah? Saya nggak tahu dari tempat ini. Yang tahu hanya saudara dengan Tuhan. Nah, mari memasuki musim yang baru ini, memasuki masa yang baru ini, mari kita bertobat. Kita lebih lagi mencintai Yesus. Kita lebih lagi mau beribadah kepada Yesus. Kita mau lagi menggali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah memasuki tahun yang baru, musim yang baru, di tema integritas ini, saya berpesan, Tuhan rindu kita terus setia dalam pembacaan firman Tuhan. Sebab dari situ ada hikmat, ada pertolongan, ada jalan keluar yang akan kita dapat. Terus kita baca firman Tuhan dengan setia. 1-2 pasal, kalau boleh bisa lebih lagi. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu jangan lupa juga berdoa. Berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Berdoa buat kota di mana kita tinggal. Berdoa buat gereja kita. Berdoa buat tetangga-tetangga kita. Berdoa buat saudara-saudara seiman kita. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Integritas kita terus naik. Haleluya. Saya percaya kita juga harus lebih lagi menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita sering-sering bergosip. Digosok semakin sip, makin digosok makin sip. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan tertulis, pergaulan yang buruk merubah kelakuan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang baik merubah kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman Tuhan, tetapi jangan lupa kita juga hidup bersosialisasi satu dengan yang lain. Sebab
tetangga kita diciptakan Tuhan, ditaruh di tengah-tengah kita untuk kita boleh saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita kesusahan, pasti tetangga duluan yang datang untuk menolong kita. Tidak mungkin saudara kita yang jauh, yang ada di Papua Nugini mungkin, yang ada di Amerika, yang ada di luar negeri, atau di luar kota. Jauh, jauh sekali. Yang dekat adalah tetangga kita. Mari kita bersilaturahmi satu dengan yang lain, menjalin hubungan yang baik, sehingga kita mulai terkenal dengan kebaikan kita. Kita mulai terkenal dengan akhlak yang luar biasa, akhlak yang moral yang baik, suka menolong, suka berbagi dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terkenal oleh karena kejahatan kita, kikir, pelit, seperti Sakius yang lama. Jangan. Baiklah kita terkenal oleh karena kebaikan kita. Itu pun juga karena Tuhan yang memberikan kemampuan kita berlaku baik buat tetangga-tetangga kita, buat saudara-saudara kita, buat semua handai tolan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari di penghujung firman Tuhan ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terjepit, penuh masalah. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang kudus yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Buat kami Tuhan seperti Sakius yang telah Kau rubah Tuhan. Kami berubah dari yang jahat kepada terang-Mu yang ajaib. Bapa, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anak-Mu yang dalam terhimpit masalah ekonomi Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Kau bukakan tingkap langit Tuhan, kecurahan berkat atas mereka Tuhan. Luar biasa berkat-Mu atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan tidak berkekurangan Tuhan. Buat mereka Tuhan yang dalam keadaan tertekan Tuhan oleh masalah dan problem mereka Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami patahkan segala problem dan masalah hidupnya Tuhan. Engkau membuka jalan untuk masalah dan problem hidup mereka. Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang mampu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Allah memberkati Engkau. Kiranya Allah mencurahkan berkat yang melimpah atas Engkau semua, atas semua orang percaya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang baik, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.